Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo rekan-rekan PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggotanya saya Akmal Makfiro dan rekan-rekan saya. Saya Asti Putri Zakia. Saya Rafka Rizkia. Saya Ariska Cahaya Safitra SPD. Baiklah, di sini kelompok kami akan sedikit memaparkan terkait teori belajar. Kami sedikit akan menjelaskan tentang 3 teori belajar, yaitu behaviorisme, sosial kognitif, dan juga konstruktivisme. Yang pertama, mari kita simak terkait penjelasan teori belajar behaviorisme. Yang pertama yakni teori behavioristik dari Ivan Pavlov yang memandang bahwa teori belajar dari Ivan Pavlov ini adanya stimulus dan respon. Dengan hasil stimulus dan respon dari proses belajar, bisa dilihat dari hasilnya dengan melihat tingkah laku dari peserta didik atau individu yang diberikan stimulus dan respon. Teori ini tidak memandang baik atau buruknya seseorang, namun teori ini bisa dilihat dari hasil belajar berupa tingkah laku atau perilaku baru yang dimunculkan oleh individu. Proses penerapannya dalam pembelajaran atau di kelas itu bisa dengan guru mata pelajaran atau guru kelas dengan memberikan latihan-latihan soal kepada murid atau kepada peserta didik, dan peserta didik mengikuti contoh latihan soal tersebut. Setelah itu diberikan tes soal lagi sesuai dengan yang sudah diajarkan sebelumnya, dan si peserta didik tersebut melakukan hal tersebut sama sesuai dengan latihan-latihan sebelumnya. Maka kita dapat mengetahui apakah peserta didik tersebut dapat melakukan atau mengikuti instruksi-instruksi atau syarat yang telah diajarkan sebelumnya dengan stimulus yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Adanya contoh kasus dari anak yang berusia 7 tahun yang bernama Tania ini, dia memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan yang rendah untuk sukses. Kita sebagai guru BK, di sini kita bisa berkolaborasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Dengan cara kita bisa mengajak Tania ini untuk lebih intens ngobrol, berbicara, berkomunikasi. Setelah itu, ketika kita sudah membangun komunikasi yang baik dengan Tania, maka adanya sikap Tania atau respon Tania yang merasa nyaman dengan kita. Nah, inilah kunci kita untuk dapat memotivasi si Tania tersebut. Untuk kemampuan dia yang rendah, kita bisa memberikan keyword atau afirmasi terhadap Tania supaya Tania ini mau dan bersemangat kembali untuk belajar. Dengan belajar, dia bisa menambahkan informasi atau pengetahuannya yang banyak. Dan dengan pengetahuan serta informasi yang banyak, maka keinginan dia itu akan bertambah. Jadi contohnya seperti jika dia menonton film kartun detektif, dari situ dia bisa melihat detektif seperti apa, dan dia merasa ada keinginan untuk menjadi seorang detektif atau seorang polisi seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa teori belajar behavioristik bisa diterapkan dengan memberikan stimulus seperti word atau afirmasi, dan bisa dimunculkan dengan perubahan perilaku dari individu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif merupakan teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi pada lingkungan sosial. Kita dapat mengamati orang lain guna mendapatkan pengetahuan, aturan, keterampilan, keyakinan, strategi, dan juga sikap. Kita dapat mencontoh orang lain untuk mempelajari kegunaan dan juga kesesuaian dari perilaku-perilaku tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, materi pembelajaran harus disusun sesuai dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang mudah dalam berpikir dan juga mudah mengerti. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus memberikan arahan sesuai dengan usia peserta didik. Yang ketiga, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Dan yang keempat, agar tercapainya keberhasilan peserta didik, guru harus mengamati perbedaan yang ada pada peserta didik. Kelebihan dari teori ini, yang pertama adalah
materi pembelajaran mudah dimengerti oleh siswa. Dan yang kedua, siswa menjadi lebih mandiri dan juga lebih kreatif. Lalu kekurangannya sendiri adalah teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dan pada pendidikan lebih lanjut, teori ini susah untuk digunakan. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori belajar sosial kognitif. Baik, selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme itu sendiri berasal dari kata konstruk dan juga isme. Konstruk itu memiliki artian membangun dan juga isme adalah suatu aliran. Jadi dapat dikatakan bahwa teori belajar konstruktivisme ini mengartikan bahwa peserta didiklah yang harus terlibat aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman dan informasi-informasi yang mereka dapatkan melalui lingkungan sosial budaya mereka. Jadi, pada teori konstruktivisme ini memandang bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa secara langsung hanya dipindahkan dari seorang guru ataupun tutor kepada peserta didik ataupun muridnya. Jadi, peserta didik atau muridnya ini harus berperan aktif dalam membangun pengetahuan-pengetahuan mereka, dan di sini guru hanyalah sebagai penunjuk ataupun yang mengarahkan terkait pengetahuan peserta didik itu sendiri. Pada teori belajar konstruktivisme ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa ataupun peserta didik, karena pada teori belajar ini menekankan kepada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Pada teori belajar ini, siswa dituntut harus bisa mengaitkan informasi-informasi baru yang mereka dapatkan dengan informasi lama yang sudah mereka miliki, dan proses ini disebut dengan bridging. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip konstruktivisme menurut Suparno. Prinsip yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. Kemudian prinsip yang ketiga adalah siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Kemudian prinsip yang keempat adalah guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan dengan mulus. Jadi, di sini saya akan membahas tentang Sandra, peserta didik yang berusia 13 tahun, di mana dalam keadaan kelas yang tenang, hening, teman-temannya sedang menunjukkan keahlian-keahlian mereka, keterampilan-keterampilan mereka, tetapi Sandra ini selalu meremehkan keterampilan temannya sendiri. Jadi, cara yang tepat untuk mengatasi problematika Sandra ini dengan counseling individu, di mana guru BK mengajak berbicara berdua dengan Sandra dengan keadaan yang rileks, tenang, nyaman, sehingga Sandra ini merasa bahwasannya dia berbicara dengan temannya sendiri. Secara perlahan kita mengajak Sandra berbicara bagaimana perasaan dia di dalam kelas, suasana pembelajarannya, bagaimana teman-temannya, sehingga kita mendapatkan informasi dan alasan-alasan mengapa dia selalu meremehkan teman-temannya ini. Apakah Sandra pernah dinakali, pernah dijahili, pernah ditertawakan oleh teman-temannya. Setelah kita mendapatkan informasi itu, kita dapat menyampaikan kepada Sandra bahwasannya temannya itu tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menertawai Sandra. Maksud dari teman-temannya ini mungkin untuk lebih akrab terhadap Sandra, untuk berteman lagi. Seperti itu. Jika temannya ada yang salah, kita mengarahkan untuk teman-temannya minta maaf kepada Sandra ini. Jadi satu sama lain meminta maaf sehingga masalah itu dapat terkurangi. Selain itu, kita juga sebagai guru BK bisa memberikan latihan-latihan soal untuk menunjukkan bahwasannya teman-temannya atau peserta didik yang lain ini mampu atau keterampilannya lebih daripada Sandra, sehingga Sandra ini tidak bisa meremehkan lagi teman-temannya. Kita juga bisa melakukan ice breaking, yang dimana ice breaking ini bisa melibatkan Sandra dan teman-temannya untuk bekerja sama, berkolaborasi, sehingga Sandra ini bisa lebih terbuka lagi dan bisa lebih akrab dengan teman-temannya. Seperti itu. Mungkin itulah cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru BK.